Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku yang senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya ketika kita sudah berdoa, tentu kita ingin mengetahui siapakah orang-orang yang doanya pasti dikabulkan. Kami beri judul kali ini yaitu ciri-ciri orang yang doanya pasti terkabul. Anda perlu tahu. Orang yang doanya pasti dikabulkan ternyata ada 5 orang minimalnya yang perlu Anda ketahui agar Anda lebih mantap, lebih tenang, lebih yakin. Karena dari hal ini Anda akan mengetahui siapakah orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memperbanyak berdoa pada saat lapang dan bahagia. Jadi kebanyakan orang ketika mendapatkan kebahagiaan dan hidupnya lapang, biasanya justru lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tindakan itu tidak bijaksana, karena doa yang akan dikabulkan itu bukan orang yang ketika susah baru berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, tetapi justru orang yang selalu berdoa baik dalam kondisi susah maupun bahagia. Jadi ini perlu diketahui dan dipahami oleh semuanya, bahwa kita dianjurkan untuk berdoa ketika lapang dan bahagia, apalagi dalam saat kesusahan. Hal ini telah disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man syarrahu ayyastajiballahu lahu indas sadaiti wal karbi wayaksud da'a fil rohoi. Barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat setelah dan sedih dan susah, maka hendaklah memperbanyak berdoa pada saat lapangnya. Jadi ada anjuran dari Rasulullah bahwa kita dianjurkan berdoa itu ketika kita lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, orang yang pasti doanya dikabulkan yaitu orang yang madlum, orang yang teraniaya. Ya. Orang yang teraniaya, baik itu muslim ataupun non-muslim, jika berdoa kepada Allah, maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena antara orang yang terzalimi atau madlum tadi dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah bersabda. Jadi ini didasarkan pada
sabda Rasulullah, ittaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainallahi hijabun. Takutlah kepada orang-orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah untuk mengabulkan doanya. Jadi kita harus takut dengan orang yang teraniaya. Jadi kalau kita melihat orang yang dianiaya oleh orang lain, maka kewajiban kita adalah menolongnya. Karena jika kita tidak menolongnya, maka kita akan menjadi berdosa karenanya. Kemudian yang ketiga, orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua ini seharusnya, sebaiknya untuk selalu mendoakan kepada anak-anaknya agar anak-anak kita menjadi orang yang terbaik dan orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, orang yang doanya pasti dikabulkan itu adalah doa seorang musafir, orang yang sedang bepergian, itu ternyata juga doanya sangat mustajab. Dan yang kelima yaitu orang yang sedang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib seperti bulan Ramadan seperti ini. Maka gunakanlah, manfaatkanlah hal ini untuk selalu berdoa kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita, dan juga kepada anak-anak kita. Lalu dasarnya apa? Tiga orang ini pasti dikabulkan doanya. Tentu ini informasi adalah datang dari Rasulullah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu 1 doa orang tua kepada anaknya, yang kedua orang yang berpuasa, dan yang ketiga adalah orang yang sedang bepergian atau musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Semoga informasi yang singkat ini memberikan tambahan pengetahuan kepada kita, sehingga kita menjadi lebih tenang, lebih bersemangat di dalam berdoa, karena kita tentu termasuk dari 5 kategori orang yang doanya akan dikabulkan tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan berkah untuk hidup kita. Ada kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.